Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Masdar dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Komputer. Saya akan menjelaskan mengenai hasil kali dalam dengan mata kuliah aljabar. Yang pertama, definisi. Hasil kali dalam atau inner product pada ruang vektor V adalah suatu fungsi bernilai real di mana hasil kali dalam bernilai V kali V dengan real. Sedemikian sehingga semua aksioma berikut dipenuhi oleh setiap U, V, dan W di V dan setiap skalar K. Terdapat 4 aksioma. Yang pertama, aksioma simetri, yaitu di mana hasil kali dalam U, V sama dengan hasil kali dalam U, V, U. Yang kedua, aksioma penjumlahan, yaitu di mana hasil kali dalam U tambah V, W sama dengan hasil kali dalam U, W ditambah V, W. Yang ketiga, aksioma kehomogenan, yaitu di mana hasil kali dalam K, U, V sama dengan K hasil kali dalam K, U, V. Yang terakhir yaitu sifat kepositifan, yaitu di mana hasil kali dalam U, lebih besar atau sama dengan 0 dan hasil kali dalam U, sama dengan 0 jika dan hanya jika U sama dengan 0. Ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam atau HKD disebut ruang hasil kali dalam. Kemudian, norm dan jarak. Misalkan V adalah ruang HKD. Norm atau panjang dari vektor U di V dinotasikan sebagai nilai mutlak U dan didefinisikan sebagai nilai mutlak U sama dengan akar hasil kali dalam U, Jarak antara vektor U dan V di V dinotasikan sebagai D, U, V dan didefinisikan sebagai D dalam kurung U, V sama dengan mutlak U kurang V sama dengan akar hasil kali dalam U kurang V, U kurang V. Vektor yang mempunyai norm sebesar 1 disebut vektor satuan atau unit vektor. Kemudian, hasil kali dalam yang dibangun oleh matrik. Diberikan matrik A berukuran N kali N dan U sama dengan matrik U1 hingga UN dan V sama dengan matrik V1 hingga Vn. Maka hasil kali dalam U, V dan A, U kali A, V dalam kurung A, V transpose A, U sama dengan V transpose A transpose U adalah hasil kali dalam yang dibangun oleh matrik A. Kemudian, sifat panjang di ruang hasil kali dalam umum. Teorem. Misalkan, V adalah sebuah ruang hasil kali dalam. Jika A dan B di V dan K adalah skalar, maka A mutlak lebih besar atau sama dengan 0. A mutlak sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0. Mutlak K A sama dengan mutlak K A. Mutlak A tambah B lebih kecil mutlak A tambah mutlak B atau ketaksamaan segitiga. Kemudian, sudut antara dua vektor. Misalkan V adalah ruang hasil kali dalam serta A dan B di V. Sudut antara vektor A dan B adalah 0 sama dengan cos min 1 hasil kali dalam A, B per nilai A mutlak nilai B mutlak. Kemudian ortogonalitas. Misalkan V adalah ruang hasil kali dalam,
maka vektor A dan B di V disebut ortogonal jika hasil kali dalam A, B sama dengan 0. Dengan catatan, 0 dalam definisi di atas adalah skalar, bukan vektor. 2. Keortogonalan tergantung hasil kali dalam yang digunakan. Selanjutnya, himpunan ortogonal dan ortonormal. Definisi, misalkan V adalah ruang hasil kali dalam. Suatu himpunan yang terdiri dari 2 atau lebih vektor di V disebut ortogonal jika setiap pasang vektor yang berbeda di himpunan tersebut ortogonal. Himpunan ortogonal yang setiap vektornya mempunyai norm sebesar 1 disebut ortonormal. Selanjutnya, basis ortogonal dan ortonormal. Definisi, misalkan V adalah ruang hasil kali dalam, maka basis yang berisi vektor-vektor ortogonal disebut basis ortogonal. Basis yang berisi vektor-vektor ortonormal disebut basis ortonormal. Selanjutnya, koordinat relatif terhadap basis ortogonal dan ortonormal. Jika S, V1, V2 hingga Vn adalah basis ortogonal untuk V, maka koordinat vektor U di V relatif terhadap basis S adalah US sama dengan hasil kali dalam U, V1 per nilai mutlak V1 pangkat 2, hasil kali dalam U, V2 per nilai mutlak V2 pangkat 2 hingga U, Vn per nilai mutlak Vn pangkat 2. Jika S, V1, V2 hingga Vn adalah basis ortonormal untuk V, maka koordinat vektor U di V relatif terhadap basis S adalah US sama dengan mutlak hasil kali dalam U, V1 hasil kali dalam U, V2 hingga hasil kali dalam U, Vn. Selanjutnya, perubahan basis. Perubahan basis. Masalah perubahan basis. Jika kita mengubah suatu basis untuk ruang vektor V dari suatu basis lama B ke suatu basis baru B, bagaimana hubungan antara vektor koordinat lama VB dengan vektor koordinat baru VB? Misalkan B sama dengan U1, U2 hingga UN adalah basis lama untuk V dan B aksen sama dengan V1, V2 hingga Vn adalah basis baru untuk V. P sama dengan V1B, V1B hingga V1B. Matriks P disebut matriks transisi dari basis B aksen ke B. VB sama dengan P, VB. Perubahan basis, misalkan V adalah ruang vektor berdimensi hingga. Jika P adalah matriks transisi dari basis B aksen ke B untuk V, maka P dapat dibalik dan P pangkat min 1 adalah matriks transisi dari B ke B aksen. VB aksen sama dengan P pangkat min 1 VB. Baik, itulah hasil penjelasan mengenai hasil kali dalam dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.